Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari Duta Perpustakaan Mutiara Kalbu SMA Negeri 5 Padang mengajak teman-teman semuanya agar dapat mengunjungi perpustakaan kita. Nah, di sana teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, bisa dari karya-karya guru-guru kita dan karya siswa SMA Negeri 5 Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaul, gaya anak unggul literasi. Hai teman-teman semuanya. Baiklah, sekarang ini kami waktunya istirahat. Daripada teman-teman di sini, silakan kunjungi perpustakaan kita yang luar biasa, mantap. Nah, di perpustakaan kita ini banyak sekali karya-karya dari siswa SMA 5 Padang. Silakan dibaca. Ini brosurnya. Jadi teman-teman bisa mengunjungi perpustakaan di jam istirahat ataupun sepulang sekolah. Jangan lupa ya, kunjungi perpustakaan kita. Terima kasih atas kesempatan dari teman-teman. Kami tunggu kedatangan teman-teman di perpustakaan SMA Negeri 5 Padang. Teman-teman, kita dari Duta Pustaka Mutiara Kalbu. Kita ingin memperkenalkan perpustakaan sekolah ini. Di perpustakaan ini ada banyak sekali buku. Selain buku pelajaran, ada banyak buku fiksi, sehingga kita bisa menambah wawasan dan daftar bacaan. Selain itu juga ada banyak permainan, sehingga kita tidak jenuh hanya dengan membaca saja. Terus ada juga fasilitas komputer untuk kita dapat mencari tugas. Jadi diharapkan untuk teman-teman semua supaya bisa sering mengunjungi perpustakaan dalam waktu istirahat atau pulang sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu semuanya, sedikit saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang potret perpustakaan SMA Negeri 5 Padang. Perpustakaan SMA Negeri 5 Padang sudah berumur lebih kurang 34 tahun sejak sekolah berdiri sampai sekarang.
Sekolah berdirinya tahun 1983. 1 tahun setelah sekolah berdiri, yaitu tahun 1984, berdiri pula Perpustakaan SMA 5 Padang. Perpustakaan SMA 5 Padang kita beri nama dengan Perpustakaan Mutiara Kalbu. Sehingga lahirlah mutiara-mutiara dari kalbu kita dengan kita rajin membaca dan rajin ke perpustakaan untuk membaca buku, menambah menggali ilmu kita. Karena perpustakaan itu merupakan jantung pendidikan, ya, jantung pendidikan sebagai jendela dunia kita. Dengan masuk ke perpustakaan, dunia akan terbuka dengan lebar. Inovasi sudah kami lakukan perpustakaannya sejak 4 tahun terakhir ini. Yang pertama, kita merehab perpustakaan. Yang dahulunya setiap tahun kena banjir, sekarang sudah tidak kena banjir lagi dengan melakukan kerjasama di segala bidang, di semua pihak. Yang kedua, kita menata sarana prasarana perpustakaan, lemari-lemari baca, lemari-lemari, tempat buku, tempat duduk baca, mading, struktur organisasi, semuanya kita tata dengan bagus. Lalu melengkapi sarana prasarana yang ada, meningkatkan jenis layanan, serta meningkatkan jumlah buku yang sebelumnya hanya di bawah 1000, sekarang sudah hampir 2000 jumlah buku fiksi dan non-fiksi kita. Lalu kita akan mencetuskan sekarang ini perpustakaan yang sudah berautomasi. Jadi siswa masuk ke dalam sudah memakai otomasi, langsung tidak mencatatkan namanya lagi, tapi sudah otomasi pelayanan. Lalu kita punya web perpustakaan yang berdiri sendiri. Dalam web tersebut ada, kalau kita mencari buku e-book, kita akan langsung keluar, diketik perpustakaan langsung keluar buku tersebut. Ada blog perpustakaan karena sekarang ini zaman milenial, zaman yang penuh dengan literasi digitalnya, makanya kita juga terorientasi semuanya kepada digital. Kita memanfaatkan juga blog, kita bikin blog perpustakaan. Blog ini nanti akan diisi dengan berita-berita perpustakaan, lalu dikirimkan ke WA wali kelas, lalu wali kelas meneruskan ke WA siswa semuanya dan atau WA orang tua. Jadi berita-berita tentang perpustakaan cepat didapat oleh siswa, guru, dan orang tua. Karena zaman sekarang juga kita nggak boleh berkumpul banyak-banyak. Jadi melalui literasi digital ini, semua berita tentang perpustakaan ada di web perpustakaan dan blog perpustakaan SMA Negeri 5 Padang. Silakan Bapak Ibu mengaksesnya.
Lalu ada Mading Membau, ya Mading Membau ini uniknya perpustakaan kita. Anak-anak yang isinya yang bergiliran setiap minggunya per kelas, karena Mading Membau bahasa Minangnya itu memanggil. Jadi Mading Membau itu Mading memanggil siswa-siswa supaya rajin membaca kepada perpustakaan. Lalu ada buku folklore, tadi anak kita sudah menjelaskan bahwa folklore itu merupakan suatu tulisan yang dibuat oleh anak tentang sejarah suatu daerah. Jadi anak-anak kita dia turun ke lapangan sesuai dengan arahan Menteri sekarang, belajar merdeka ya, merdeka belajar. Dia belajar turun ke daerah tersebut, wawancaranya seseorang penduduk, apa itu latar belakang dari suatu daerah itu. Dan ini juga sudah terbundel di perpustakaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Zaki Aminullah, berasal dari SMA Negeri 5 Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah folklore mengenai asal-usul Padang Pariaman. Padang Pariaman berasal dari kata Parinan Aman yang berarti pelabuhan yang aman. Pada zaman dulu, kapal-kapal singgah di daerah pesisir Pulau Sumatera untuk melakukan aktivitas berdagang. Cerita ini saya dapatkan ketika saya berkunjung ke keluarga saya di daerah Padang Pariaman. Cerita ini disampaikan langsung oleh nenek mama saya yang berada di sana. Cerita ini saya sampaikan dari SMA Negeri 5 Padang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani, berasal dari SMA Negeri 5 Padang. Baiklah, saya akan menceritakan folklore yang saya buat mengenai Sungai Sapi. Sungai Sapi merupakan daerah kecil di Kecamatan Kuranji, Sumatera Barat. Sungai Sapi terdapat sungai yang sangat besar dan dialiri air yang sangat bersih. Menurut cerita orang dahulu, pernah terjadi perperangan antara dua kubu. Kubu tersebut saling menyerang dan terdamparlah mayat-mayat seperti serpi-serpian di sungai tersebut. Jadi, kata Sungai Sapi berasal dari kata serpian mayat yang bergelimpangan. Narasumber yang saya dapat dari salah satu tokoh yang bernama Yusma. Folklore ini saya sampaikan dari SMA Negeri 5 Padang untuk teman-teman pelajar se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke pembahasan sifat ya. Ayo. Hidrolisis sudah, berikut garam. Apa sih garam itu? Ya, kalau tadi kan contohnya sudah. Kalau rasanya? Asin. Oh, rasanya asin. Kalau sifatnya? Netral. Itu ya, Nak ya? Nah, tapi garam itu apa? Garam berasal dari apa? Garam dibentuk oleh apa? A, B, G. BG menghantarkan listrik. Iya kan? Iya. Itu pembahasan kelas 10. A, B, G, asam, garam, A, garam. Pakai garam yang paling biasa. Maka garam itu sejatinya adalah, kalau ini boleh dilambangkan sebuah jadi garam. Lalu ada di perpustakaan pojok bermain, ada main catur, ular tangga, ada main congklak, ada main alma. Ya, anak kita untuk menghilangkan kejenuhannya juga ada permainan di perpustakaan. Ada balai baca. Tadi juga kita sudah menyaksikan balai baca tersebut, suatu balai yang kita buat ya, juga dari seng bekas sekolah yang direhab dari kayu yang bekas direhab, kita bangunkan balai baca. Balai baca itu juga tergantung buku-buku, dan selain dari itu buku itu dibaca oleh anak dia sambil duduk. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat belajar oleh guru-guru, itu belajar di luar kelas. Ada lagi pojok literasi, di sini juga ada kulkas buku ya, ada kulkas bekas kita jadikan tempat buku. Di sana anak-anak juga bisa untuk membaca, duduk membaca buku. Dan perpustakaan juga mengadakan pelatihan-pelatihan ya, bedah buku ya, memang dan narasumber untuk pelatihan menulis, serta pameran hasil karya siswa dan nonton bareng di perpustakaan, pemilihan duta perpustakaan. Ada duta
dari wakil kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, yang mana duta ini akan juga selalu mengajak teman-temannya untuk bisa ramai-ramai ke perpustakaan, belajar dan menambah ilmu pengetahuan serta membaca. Sekitar perpustakaan SMA Negeri 5 Padang juga tidak lupa memberikan reward ya kepada Bapak Ibu guru dan kepada siswa semuanya yang rajin di perpustakaan, juga mempunyai karya-karya dan ide-ide. Itulah gambaran potret perpustakaan SMA Negeri 5 Padang. Mudah-mudahan dengan adanya perpustakaan ini sebagai jendela pendidikan kita, dunia akan terasa lebar untuk kita. Dunia kita akan tahu dengan dunia. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar aku situ dulu. Oke, 1 sudah garam dari ALBK. 2, ya boleh. Nanti kita akan banyak. Garam dari